Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah memasuki Minggu Advent keempat. Kami dari Majelis Jemaat Gereja ini mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Advent mengingatkan kita pada penggenapan janji Tuhan dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Mesias, yaitu melalui kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Kerajaannya tidak pernah berubah, mulai dari dahulu hingga sekarang. Seperti topik minggu kita hari ini, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Dalam pengharapan yang hidup, kita menantikan kedatangannya, karena dialah Raja yang melepaskan kita dari dosa dan kematian. Sebagai tanda dari kesiapan kita menyambut kedatangannya, marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 591 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangi hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 43 ayat 2. Alaina Solomon
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent keempat hari ini tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 hingga ayat 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 40 ayat 5 dan ayat 6. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi buku ND nomor 593 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu Advent keempat hari ini tertulis dalam Roma 16 ayat 25 hingga ayat 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyertaan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 649 ayat 1 dan 3. Di pasada amai akan porseai di rahutan di holong ni Kristus marhite tonai Kristus ita di rumah roh atau marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dan sekaligus doa syafaat. Shalom. Shalom. Selamat apen ma dihita saluhutna. Warta jemaat yang akan dibacakan pada minggu kita hari ini yaitu Minggu Advent yang keempat tanggal 20 Desember 2020. Yang pertama nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent keempat. Topik minggu Harajau Nahotro di saliling-lilingna, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Yang kedua Minggu Advent keempat pada hari ini Minggu 20 Desember 2020, sebanyak 4 buah lilin dinyalakan di depan altar sebagai petanda kita telah memasuki Minggu Advent keempat. Mari kita fokuskan pikiran kita pada kelahirannya Tuhan Yesus di Bethlehem. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, ruas Namoding. Pada hari Minggu 13 Desember 2020 telah meninggal dunia Inang Nur Cahaya Boru Simanulang, lahir 25 November 1971, tutup usia 49 tahun. Istri dari Amang Situa S. Siburian. Alamat rumah duka Jalan Rotan 1 nomor 44 RT 02 RW 17 Perumnas 2 masuk WC. Telah dikebumikan pada hari Senin 14 Desember 2020 di TPU Grubuk Dasana Indah Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang. Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada keluarga dan anak yang ditinggalkannya. Keempat, ibadah online. Sehubungan dengan surat edaran dari pemerintah daerah nomor 443-4322/KSD tahun 2020 tentang himbauan dalam rangka peringatan Hari Natal dan Tahun Baru pada situasi COVID-19 dan juga dalam rangka mengantisipasi merebaknya penyebaran COVID-19 di tengah-tengah jemaat. Maka dengan ini disampaikan bahwasannya Parhalado HKBP Rogate telah memutuskan mulai hari ini hingga awal tahun 2021 seluruh pelaksanaan ibadah di HKBP Rogate akan dilaksanakan secara online. Jemaat HKBP Rogate tetap dapat mengikuti ibadah yang telah direkam dari rumah masing-masing melalui media YouTube channel HKBP Rogate. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kelima, acara penghiburan pada hari Minggu 20 Desember 2020 gereja kita akan mengadakan pelayanan penghiburan bagi keluarga Situa S. Siburian Inang Boru Manulang Nahinan dengan alamat Jalan Rotan 1 nomor 44 RT 02 RW 17 Perumnas 2 atau masuk WC. Kita akan melaksanakan ibadah penghiburan tersebut setelah selesai kebaktian minggu siang atau jam 12 siang. Kami menghimbau kepada segenap warga jemaat dan seluruh kategorial agar dapat mengikutinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
Tuhan kiranya senantiasa memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, titing naing merbagas, titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardonga sarepeo do ima Christopher Handoko Lubatobing, anak niamata NL Lubatobing, tubuh ni inata Erbor Sihaloho, Sian Huta, Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Ruas ni HKBP Wai Sekampung, Resort Metro Lampung. Doho orwannya Talia Jelita boru Pasaribu boru ni amata Pasaribu tubuh ni natai F boru Tabunan, Sian Huta Jalan Lombok 2, RT 04 RW 07 Cibodasari Tangerang. Ruas ni HKBP Rogate Resort Rogate atau masuk week B. Naing majalo pasu-pasu pardonga sarepeo mah di hari Sabtu 26 Desember 2020 di HKBP Metro Resort Metro Lampung, masuk pukul 10 WIB. Saya di Patulus Tuhatta Masakap Nasida. Yang ketujuh, Natal Sekolah Minggu HKBP Rogate. Marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, waktu mulai pukul 14 WIB sampai dengan selesai. Ibadah secara online melalui channel YouTube HKBP Rogate. Kita akan melihat bagaimana anak-anak sekolah minggu HKBP Rogate tetap dapat bersukacita meski dalam situasi pandemi COVID-19. Dan dengan lantang mereka akan memberitakan kabar baik melalui ayat liturgi yang mereka bawakan. Selain liturgi, anak-anak juga memberikan penampilan yang kiranya dapat memberikan sukacita bagi kita semua dan menjadikannya sebagai persembahan yang kudus dan harum bagi kemuliaan Tuhan Allah. Setelah ibadah Natal, guru sekolah minggu akan berupaya mengunjungi seluruh anak sekolah minggu untuk menambah sukacita Natal bagi anak-anak dengan membagikan bingkisan Natal. Sekaligus anak-anak sekolah minggu menyampaikan persembahan Natalnya kepada guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ruas Napida Sadario tanggal 20 Minggu tanggal 20 Desember 2020 Pidado ruas Nihuriata keluarga Kuncal Sianturi Inang Sri Asih Jaya Boru Lubatobing Doho Sadada Nasida Tu HKBP Resort Simanulang Matiti Huriata pasahaton hamulateo di keluarga Nasida anggiat magabe ruas na mangudu di Huria nani dapotonna. Ke-9 pindah lingkungan mulai Sadarion Minggu 20 Desember 2020 keluarga F Simbolon Borsialoho telah pindah dari lingkungan WC menjadi lingkungan WB dengan alamat baru Jalan Beril Timur 2 nomor 8 klaster Beril Sumarekon Serpong. Kiranya senantiasa menjadi anggota jemaat yang aktif dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, pilihan bulanan. Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun 2020, maka dengan segala kerendahan hati kami menghimbau agar seluruh jemaat HKBP Rogate yang belum memenuhi kewajibannya untuk dapat memberikan pilihan bulanannya dengan cara mentransfer langsung ke rekening HKBP Rogate Bank BNI Cabang Beringin dengan nomor 0211619908 atas nama Gereja HKBP Rogate dan atau menyerahkan melalui situa lingkungan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-11, kebaktian Natal keluarga. Pada hari Rabu 23 Desember
2020 diharapkan seluruh jemaat HKBP Rogate dapat melaksanakan kebaktian Natal keluarga secara serentak di rumah masing-masing mulai pukul 20 WIB. Mari kita hadirkan sukacita Natal di tengah-tengah keluarga kita melalui kebaktian Natal keluarga. Untuk itu gereja menyediakan acara kebaktian malam Natal keluarga serta amplop persembahan malam Natal keluarga yang akan dibagikan oleh si tua WIK masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bunga altar yang pertama untuk minggu Advent keempat ini, bunga altar dipersembahkan keluarga Tema Todang Inang Boru Marpaung dari WA. Yang kedua untuk malam Natal 24 Desember 2020 dan perayaan Natal 25 Desember 2020 ini bunga altar dipersembahkan oleh NN. Yang ketiga untuk perayaan Natal tanggal 26 atau Natal kedua Desember 2020 dipersembahkan oleh keluarga Nyonya Simamora Boru Sibarani dari WIC. Segenap jemaat HKBP Rogate mengucapkan terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-13 malam pujian HKBP Rogate, meskipun tengah diperhadapkan dalam situasi pandemis COVID-19, kita tetap dapat mengungkapkan rasa syukur kita dan bersama memuji memuliakan nama Tuhan melalui acara malam pujian HKBP Rogate yang akan disiarkan secara live streaming melalui YouTube channel HKBP Rogate. Untuk itu warga jemaat dapat memberikan donasi dan meminta beberapa judul lagu pujian yang hendak ditampilkan dalam malam pujian dengan daftar sebagai berikut: Ku berbahagia, Togihon Ma'awo Tuhan, Holy Night, Manis Kau Dengar, The Prayer, Songon Lalii, Ajari Ku Mengerti, Ditogihon Tuhan Yesus Au, Kaulah Harapan, Hai siarkan di gunung. Bila mana ingin meminta judul lagu lainnya agar diberitahukan sebelumnya untuk dipersiapkan, donasi dapat disampaikan ke rekening HKBP Rogate Bank BNI Cabang Beringin dengan nomor 0211619908 atas nama Gereja HKBP Rogate dan selanjutnya melakukan konfirmasi kepada si tua AM Huta Barat Sekretaris Panitia dengan HP 081315748204 atau kepada Nyonya Sijabat Situa P Bortabunan Bendahara Panitia dengan HP 081317444405. Hasil dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk membeli alat-alat musik seperti gitar, bass, drum untuk mendukung pelayanan musik di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan perhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10, yang berulang tahun periode 14 sampai 20 Desember 2020, yang berulang tahun pernikahan 14 sampai 20 Desember 2020. Pelayanan diakoni sosial. Marilah kita doakan anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit. Biarlah jemaat tangan kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan
total pemasukan Huria dan Diakoni Sosial Huria dan juga pembangunan dan panitia pada minggu ini sebesar Huria 11.685.100, Diakoni Sosial 4.669.300, pembangunan 4.119.300. Demikian warta pada minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan memberi sukacita bagi kita semua, terutama di dalam situasi pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji syukur Tuhan pada hari ini, di mana kami masih dapat berkumpul walaupun melalui online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan situasi yang ada pada saat ini tidak mengurangi keyakinan kami dan juga tidak mengurangi iman kami Tuhan, bahwa seluruhnya itu ada kuasa Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan, di pagi hari ini karena acara kami di kebaktian kami dapat berlangsung secara online, dan juga kami mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari balita hingga lansia, agar Tuhan memberikan kesehatan, jauhkan rasa ketakutan Tuhan, terutama di situasi adanya penyakit pandemi COVID-19. Kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan berperan aktif untuk menjauhkan kami dari sakit penyakit, terutama penyakit COVID-19. Dan juga kami juga melalui doa kami, melalui permohonan kami ini Tuhan, memohon kepada Tuhan bagi saudara-saudara kami jemaat HKBP Perogate yang mungkin sakit dan juga mungkin Tuhan terkena pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan, berikan pemulihan yang terbaik bagi mereka, agar di hari-hari yang akan datang Tuhan kami dapat berkumpul bersua kembali untuk memuji memuliakan Tuhan. Bagi saudara kami yang sedang berduka, berikan penghiburan yang sempurna bagi keluarga yang ditinggalkan, agar tetap setia bahwa Tuhan adalah segalanya bagi mereka. Tuhan, begitu juga seluruh jemaat HKBP Perogate yang mungkin dalam pergumulan di akhir tahun 2020 ini, kami mohon Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka dan berikan jalan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dalam kehidupan mereka,
baik itu sakit penyakit, baik itu ekonomi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan mereka. Dan juga saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami juga mendoakan agar mereka tetap dalam sukacita walaupun secara fisik Tuhan mereka lemah. Tuhan dan juga anak kami dari TK sampai dengan yang kuliah, Tuhan berikan sukacita bagi mereka, terutama Tuhan di dalam pelajaran secara online Tuhan, agar tetap mereka sungguh-sungguh Tuhan untuk belajar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, dan juga kami mendoakan anak yang mau berumah tangga Tuhan, anak kami Lubat Tobing dan Boru Pasaribu di tanggal 26 Desember yang akan datang. Berikan sukacita dan terutama kesehatan bagi kedua mempelai dan juga keluarga besar Pasaribu dan Lubat Tobing, agar seluruh proses dan rangkaian pernikahan mereka Tuhan di Lampung dapat berjalan lancar, tidak satu kurang apapun. Terima kasih Tuhan, di minggu-minggu ini kami sangat menderita di berita yang terjadi di negara kami ini. Melalui doa kami Tuhan, berikan hikmah dan kebijaksanaan untuk seluruh pemimpin kami dari tingkat RT hingga presiden, agar negara kami ini Tuhan menjadi negara yang sukses, negara yang takut akan Tuhan, negara yang adil untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dalam perayaan kami di hari Natal di tanggal 24, 25, 26 Desember Tuhan. Walaupun melalui online, kami yakin dan percaya seluruh jemaat-Mu dan juga kami majelis gereja tetap di dalam sukacita untuk mengucapkan syukur bahwa Tuhan datang karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja sesama majelis antara jemaat dan juga terutama di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, hapuskan dari buku peringatan-Mu agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, atas nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 38 ayat 1.
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu Advent yang keempat, tertulis dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada nabi. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal Tuhan Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi umatku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasihku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah
kujatuhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sekarang sudah memasuki Minggu Advent yang keempat, di mana masa penantian kepada Kristus Mesias yang akan datang sudah semakin dekat. Kerajaan Allah datang ke dunia ini bukanlah kebetulan saja, tetapi sesungguhnya sudah direncanakan sedemikian rupa. Seperti khotbah-khotbah di minggu lalu pernah saya singgung bahwa rangkaian keselamatan Allah, karya keselamatan Allah diikat dalam sebuah janji. Dan dari generasi ke generasi Tuhan membaharui janjinya. Demikian juga tentang janji Tuhan kepada Raja Daud mengenai kerajaan Mesias, kerajaan yang kokoh dan untuk selama-lamanya. Kerajaan yang kokoh untuk selama-lamanya. Ada orang berpikir bahwa kerajaan yang dimaksud ini adalah kerajaan anak Daud dalam arti Salomo. Tetapi faktanya kerajaan Salomo juga akhirnya runtuh, berhenti. Sehingga orang-orang menanti-nantikan kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan melalui Nabi Nathan ini, kerajaan yang mana? Ternyata itu bukan kerajaan duniawi, bukan kerajaan yang terdiri dari wilayah atau satu wilayah, tetapi sesungguhnya kerajaan yang tidak dibatasi wilayah, kerajaan yang tidak dibatasi oleh negara, kerajaan yang tidak dibatasi oleh suku, ras, dan agama. Itulah sesungguhnya kerajaan Mesias yang dimaksud. Dan yang mewarisi kerajaan itu seperti pembaharuan janji Tuhan kepada Daud, bahwa keturunan Daud itu, raja itu disebut dengan anaknya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Kerajaan Daud mangkat, maka ada yang mewarisi, ada yang meneruskan kerajaannya. Dan yang meneruskan seperti kita tahu, yang berhak meneruskan dan menerima warisan bukan orang lain tetapi yang disebut dengan anak. Lalu Tuhan mewariskan kerajaan itu kepada anak. Dan tentu ini menunjuk kepada Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus Yesus kerajaan itu diteruskan kepada anak-anaknya. Dan kitalah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kita, merekalah yang mewarisi kerajaan Mesias itu. Sehingga dengan demikian, selama dunia ini ada, maka tak mungkin dunia bisa menghapus, menghentikan dan melenyapkan kerajaan Mesias itu. Kerajaan Mesias bukan lagi terletak pada satu wilayah. Tahta kerajaan Mesias bukan terletak pada sebuah tahta bangku, pada sebuah katedral bangku, ya, bukan pada bangku. Katedra itu bangku.
tapi tahta kerajaan Tuhan itu berada di hati orang percaya. Sekali lagi, tahta kerajaan Allah itu berada di hatimu Bapak Ibu, berada di hatiku, berada di hati orang percaya. Dan kerajaannya itu berada di hati kita. Sehingga di mana ada orang percaya, di situ kerajaan Mesias. Di mana ada hadir persekutuan orang-orang percaya, di situ hadir kerajaan Mesias. Ini yang dimaksud oleh Nabi Nathan tentang kerajaan Mesias yang kekal itu. Meskipun ada orang yang berusaha mewujudkan kerajaan Mesias dengan ukuran duniawi, ada orang yang berusaha menunjukkan kerajaan Mesias dengan aturan-aturan duniawi, dengan ukuran-ukuran duniawi. Ada tentaranya, ada bala tentaranya, ada wilayahnya, tetapi sejarah membuktikan semua itu berlalu. Semua berlalu. Kerajaan-kerajaan semua berlalu. Dan tentu kita tahu satu kerajaan yang paling tua, salah satu di dunia ini adalah kerajaan Inggris Raya, dan suatu kelak itu pasti jatuh dan runtuh juga. Tetapi kerajaan Mesias tidak akan pernah runtuh, kekal abadi selama-lamanya. Dan yang mewarisi adalah anak-anak kita. Selamat mewarisi kerajaan Allah dan selamat menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik atas firman-Mu yang telah mewariskan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami melalui Kristus Yesus. Di dalam diri kami kerajaan-Mu abadi untuk selama-lamanya. Melalui diri orang-orang percaya, kerajaan-Mu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat. Tetapi kerajaan-Mu bersifat universal. Hati kamilah tempat tahta-Mu. Engkau bukan bersemayam pada sebuah kursi, tetapi bersemayam di hati kami. Engkau yang merajai, menguasai hati kami. Dan kami dengan sukarela membuka hati kami, kehidupan kami, rumah tangga kami sebagai tempat kediaman-Mu. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu Bapa dalam kehidupan kami, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpul persembahan. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih setia-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, Bible Pro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom.